Kita semua ini sebetulnya hanyalah pelayan-pelayan apapun yang kita lakukan. Tuannya adalah Sang Mempelai, Allah Bapa yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Apakah kita juga memaknai karya pelayanan kita hanya sebagai seorang hamba? Mari kita dengan penuh sukacita mohon kepada Yohanes agar mendoakan kita, memberikan spiritualitas dalam pelayanan yang penuh, supaya akhirnya Tuhan, nama Tuhan saja, yaitu nama di atas segala nama Yesus Kristus, yang patut dan harus kita muliakan, kita permuliakan, dan biarlah namanya semakin besar di seluruh dunia melalui pelayanan kita yang penuh dengan sukacita. Kiranya Santo Yohanes Pembaptis mendoakan kita sekalian. Allah telah mengutus putranya yang dilahirkan oleh seorang wanita agar kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Hari ini Sabtu sudah penampakan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia Sang Pemberi Hidup atas segala dosa dan kelemahan kita agar kita layak dalam peristiwa penyelamatan ini. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa sudi mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Seluruh intensi misa hari ini kita persembahkan bersama dengan doa kolekta. Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah berkenan menggembirakan hati kami. Sudilah hidup bersama kami dalam diri Yesus Mesias. Semoga kami selalu menaati sabdanya dan meneladani cinta kasih-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku,
waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian mengagungkan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itulah spiritualitas pelayanan yang diberikan oleh Yohanes. Dia tahu diri sekali. Karena apa? Ia hanya diutus untuk membuka jalan. Maka ketika sang mempelai itu datang, dia harus undur diri. Itulah suatu pelayanan yang penuh dengan kegembiraan, bukan penuh dengan persaingan atau intrik-intrik. Dalam kehidupan kita, baik ketika melayani dalam segala bentuknya, di dunia pekerjaan maupun di dalam gereja bagi sesama, justru ini yang sekarang berkembang. Apalagi dunia
teknologi yang maju seperti ini, kadang-kadang antara orang mau menunjukkan suatu kebaikan dalam pelayanan dengan apa yang ada di dalam dirinya, susah kita membedakan. Orang mengatakan beda-beda tipis. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam diri orang itu. Kita hanya tahu ya kita lihat buahnya aja. Firman berkata demikian. Kalau kamu tak ingin tahu seseorang, lihatlah dari buahnya. Banyak kita menjumpai seperti itu, terutama ketika diri kita mau menunjukkan identitas. Bahkan sekarang pun itu, waduh, di YouTube itu kalau orang kita dulu tidak pernah dengar namanya, sekarang itu susah sekali kita bedakan. Ya dia memang menampilkan sesuatu ya, tapi tidak tahu di balik apa yang ditampilkan itu apakah dirinya ingin menunjukkan identitas, mencari popularitas, mencari nama. Kita lihat Yohanes ketika dia sudah berkarya, bahkan juga membaptis sebelum dia ditangkap. Dan ketika Yesus datang, dia langsung undur diri. Dia tahu diri. Orang Jawa bilang iso rumangsa aja rumangsa iso. Inilah yang harus kita pelajari dari Yohanes. Saudara-saudara terkasih, berapa banyak orang terhambat untuk maju dalam kehidupan iman karena rasa iri, dengki, dan tersaingi. Kita saling sikut-sikutan, ingin tampil ke depan dalam banyak hal. Itulah yang membahayakan pelayanan kita. Ketika perasaan negatif itu hidup dan menguasai seseorang, maka sebenarnya itu adalah indikasi jelas bahwa ia sedang menjadikan dirinya sebagai pusat. Orang ingin semuanya terfokus kepada dia. Dan yang nonton seringkali juga gagal fokus, sehingga gagal paham, atau justru pahamnya yang gagal. Nah, inilah yang harus kita cermati, terutama untuk diri kita dalam hidup pelayanan. Maka prinsip yaitu ia harus makin besar, spiritualitas semangat Yohanes, dan aku harus makin kecil, yang kita dengar hari ini harus menjadi cermin, acuan, bahan permenungan untuk mengembangkan serta mengembalikan kita pada sikap yang benar dan penuh. Kita semua ini sebetulnya hanyalah pelayan-pelayan apapun yang kita lakukan. Tuannya adalah Sang Mempelai, Allah Bapa yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Apakah kita juga memaknai karya pelayanan kita hanya sebagai seorang hamba? Mari kita dengan penuh sukacita mohon kepada Yohanes agar mendoakan kita, memberikan spiritualitas dalam pelayanan yang penuh, supaya akhirnya Tuhan, nama Tuhan saja, yaitu nama di atas segala nama Yesus Kristus, yang patut dan harus kita muliakan, kita permuliakan, dan biarlah namanya semakin besar di seluruh dunia melalui pelayanan kita yang penuh dengan sukacita. Kiranya Santo Yohanes Pembaptis mendoakan kita sekalian. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Dari kelimpahannya kita semua telah menerima rahmat demi rahmat. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, roti Ekaristi yang telah kami terima ini menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Semoga peziarahan kami berakhir dalam kebahagiaan abadi bersama semua orang dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Berkat Allah senantiasa dilimpahkan pada saudara sekalian beserta seluruh anggota keluarga, komunitas-komunitas sepanjang hari ini dinaungi, dilindungi, dibimbing oleh berkat kesempurnaan Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, kita diutus mewartakan kasih
dan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.